sahabat, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri tentang keberadaan makam pendiri kecap Majalengka, Cia Cunteng. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Kota Majalengka dulu menjadi kota sentra industri kecap yang sangat terkenal, sehingga Majalengka dikenal sebagai kota kecap. Pada tahun 1920, Cia Cunteng mulai merintis usaha pembuatan kecap dengan dibantu saudaranya. Saya Naro dari Gurumala, Yayasan Gurumala. Saya adalah ketua Yayasan Gurumala, yayasan yang bergerak di bidang sejarah dan budaya Majalengka. Hari ini saya berada di komplek makam Tionghoa Majalengka atau disebut dengan Bong Majalengka Kulon. Saat ini kami sedang mengunjungi makam dari satu tokoh perkecapan Majalengka. Bahwa perkecapan Majalengka dimulai tahun 1920-an. Saat itu didirikan satu pabrik kecap yang bernama Cia Cunteng atau T3 dalam tulisannya ada huruf T3, itu singkatan dari Cia Cunteng ejaan lama. Jadi Cia Cunteng dari T3 itu berasal dari Cia Cunteng. Nah, Cia Cunteng itu siapa atau apa itu ya? Cia Cunteng adalah seorang pendirinya kecap saat itu yang sudah ada sejak tahun 1920-an. Beliau adalah Cia Cunteng, pendiri pabrik kecap bernama T3 atau Matahari T3 atau Cia Cunteng yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, yang kemudian beliau mendirikan satu pabrik kecap tahun 1920-an yang sampai sekarang merupakan pelopor dari perkecapan Majalengka. Jadi sebelum ada kecap-kecap yang lain seperti kemudian segitiga, kemudian roda bersayap dan lain-lain, ini sudah ada. Jadi Cia Cunteng adalah pelopor dari perkecapan Majalengka yang merupakan pendiri dari kecap Cia Cunteng. Yang kemudian kecap Cia Cunteng ini memproduksi kecap besar-besaran secara pabrik gitu ya, yang ada di Majalengka saat itu. Dan kemudian hasil-hasil dari produk beliau ini disebarkan ke daerah-daerah, ke kota-kota lain, misalnya ke Bandung, ke Kadipaten, ke Cirebon, dan lain sebagainya. Namun sayang kemudian pabrik kecap ini tidak bisa berkembang dan tutup tahun 2000 awal, dan bangunannya sudah beralih kepemilikan. Tapi Cia Cunteng atau khas dari kecap ini diteruskan oleh keturunannya yang ada di Cigasong, kemudian ada di Kadipaten juga, dan masih memproduksi kecap sampai sekarang. Masih ciri khasnya masih dipakai, atau ramuan-ramuan yang khas dari Cia Cunteng masih dipakai dengan istilah kecap asin, istilah itu ya. Nah, kecap asin ini biasanya sering dipakai oleh para pedagang bakso gitu ya, pedagang sate gitu ya. Cia Cunteng sudah terkenal sejak zaman dulu. Kalau misalnya orang-orang yang dari kota-kota Bandung, Jakarta, Cirebon, dan lain sebagainya ke Majalengka, singgah di Majalengka, pasti menanyakan kecap Cunteng katanya. Istilahnya tuh terkenal dengan kecap Cunteng gitu. Pasti mereka mencari kecap Cunteng Majalengka karena memang terkenal dengan khas rasanya. Biasanya kecap Cunteng ini dulu belum mengembangkan rasa-rasa, cuma ada kecap asin gitu. Tapi ini kecap ini sungguh terkenal karena biasanya pabrik kecap Cunteng ini menggunakan ramuan-ramuan yang masih tradisional, tidak menggunakan bahan pengawet. Pengawetnya digunakan adalah gula kawung, istilahnya itu, gula kawung atau gula berem sebagai bahan pengawetnya, bisa bertahan lama karena
menggunakan alat-alat atau ramuan-ramuan tradisional, tungku yang dibuat oleh suluh gitu ya, dibakar dengan suluh, kemudian membersihkan botol dengan seksama. Nah, kecap cunteng ini terkenal dengan menggunakan kemasan botol belingnya gitu. Kalau dalam bahasa Majalengka disebut dengan gendul gitu ya. Nah, menggunakan gendul atau botol belingnya itu sampai akhir menggunakan produksi masih digunakan. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari kecap Majalengka, adalah terkenal dengan kecap cunteng gitu ya. Kecap cunteng yang kemudian diteruskan oleh para keturunannya yang ada di Kadipaten dan Cigasong saat ini masih menggunakan merek Cia Cunteng. Pembuatan kecap ini ia geluti dengan dibantu oleh warga setempat yang terletak di Jalan Raya Barat, Kiai Haji Abdul Halim, sebelah timur Gedong Jangkung, Majalengka. Kecap cunteng memiliki masa kejayaan hingga tahun 1990-an. Karena memiliki rasa kecap yang khas membuat permintaan pasar yang sangat tinggi, sehingga di tahun 1930 sampai dengan 1940, Cunteng mendirikan sejumlah pabrik di Kadipaten Jatiwangi dan Bandung dengan jumlah pekerja yang sangat banyak. Tapi anak-anaknya masih, Kang? Masih ya, itu yang memproduksi tuh yang cucunya, kalau nggak salah tuh yang di Cigasong tuh cucunya. Nah, kemudian di Kadipaten juga itu cucunya, kalau nggak salah yang di Cigasong tuh Koh Mamat namanya, Koh Rahmat namanya, yang di Cigasong tuh masih memproduksi kecap sampai sekarang dan masih menjual ke daerah-daerah luar. Tidak terpengaruh oleh kecap-kecap yang terkenal nasional itu aja. Beberapa merek iklan-iklankan di TV ya. Cunteng masih memproduksi sampai sekarang. Namanya itu Cia Cunteng, tapi kalau orang luar Majalengka menyebutnya itu kecap cunteng istilahnya itu. Ada lambang T3 di kecapnya, itu T3 singkatan dari Cia Cunteng. Atau matahari, T3 cap matahari sebutnya itu, cap matahari cunteng. Kalau ini apa sih, Kang? Kalau ini? Nah, ini kalau dalam istilah makam kecil kita itu tokonya adanya, tapi ada yang menyebut ini dewa buminya atau apa. Simbol berarti? Simbol aja, pemahamannya itu jadi itu makamnya, kemudian dimakamkan di sini ya, toko lambang dari tokonya gitu. Saya juga belum begitu paham lah gitu kalau ini. Tapi biasanya ada makam utama, terus ada makam kecil begini ya gitu. Tapi ya saya pernah dengar sih itu barang-barang kesukaannya atau lambang-lambang dari usahanya di waktu beliau masih hidup lah. Saja. Makanya ada yang bilang, oh ini makam tokonya gitu ya. Tapi ada yang menyebut ini bisa saja barang-barang kesukaannya, tapi bukan harta karun atau apalah. Kadang-kadang orang tuh, oh ini apa nih, tapi biasanya itu melambangkan soal lambang aja, tidak menyimpan apa-apa lah di sini. Kecap dengan logo matahari ini menyajikan cita rasa yang khas dan berbeda dengan kecap-kecap yang ada pada masa itu. Bahkan sampai saat ini kecap Cia Cunteng atau kecap 3T ini masih menjadi ikon khasnya kecap asli Majalengka. Produksi kecap Cia Cunteng ini masih tetap dijalankan oleh keturunannya di daerah Ciputis, Kadipaten. Rahmat Mulyana yang merupakan cicit sekaligus penerus kecap Cia Cunteng kini mendirikan usaha sendiri dengan 8 merek kecap di Kelurahan Cigasong, tempat kakeknya mendirikan pabrik kecap di tahun 1928. Nama merek kecapnya dikenal dengan Cia Cunteng atau kecap matahari karena logo tertera gambar matahari sesuai arti dari nama sang pemilik. Karena kemunculan kecap-kecap yang mampu berinovasi, kecap khas Majalengka ini tidak sebesar dahulu. Namun eksistensinya masih tetap diteruskan oleh sang cicit sampai saat ini. Jadi kalau di makam Cina itu ada apa aja sih, Kang, sebenarnya? Ya, bangunan utama ini seperti makam gini lah. Terus kemudian itu ada bongpai. Bongpai itu ini nisan. Bongpai itu ini bongpai. Jadi ada batu atau prasasti sebagai
keterangan bahwa ini di makam itu siapa, terus anak-anaknya siapa, umur lahir kapan, kemudian meninggal itu kapan. Jadi kalau dalam bahasa ini mah nisan, cuman dalam bahasa istilah Tionghoa sebutnya bongpai. Kemudian ada ini relief, ada ini bangunan ini. Kalau dalam bahasa ini mah jirat gitu di sana ya. Nah, kemudian sayap ini. Kalau misalnya makamnya berdua gini, bergandengan gini, ada bangunan lain begini, sayap begini. Ini apa pola-pola yang sudah biasanya orang-orang Tionghoa dimakamkan memang seperti ini. Jadi pola itu hampir sama lah. Ini ada altar ini ya, altar. Ini tempat untuk menyimpan persembahan lah istilahnya gitu kan. Ini untuk menyimpan hiyo ini sini. Lilin hiyo, kemudian ini altar sebagai tempat persembahan. Makamnya berarti yang di belakang ya? Itu yang di belakang itunya. Menghadapnya itu kemana sih, Kang? Biasanya mereka menghadap ke sini. Jadi ini kepalanya di sana. Kepalanya di sana, terus menghadap ke sini, menghadap ke lembah biasanya. Jadi biasanya polanya begitu mereka tuh ya, leluhur-leluhur kita dari Tionghoa itu. Jadi menghadapnya ke lembah. Jadi berada di atas bukit menghadap ke lembah. Perihalnya tadi, apa yang di makam tadi ya Candrapati gitu kan sama. Berada di atas bukit menghadap ke lembah gitu ya, bawah gitulah. Berarti mereka berada di atas bukit biasanya sih, menghadap ke lembah gitu istilahnya tuh. Apalagi misalnya di bawahnya ada sungai, itu biasanya begitu kan. Tadi ada sungai kecil ya, menghadap ke lembah yang ada sungai gitu. Pola-polanya hampir sama begitu makam-makam Tionghoa zaman dulu. Kalau orang-orang Tionghoa tahu saya tuh ada yang menghadap ke sini, coba kita lihat juga ada yang menghadap ke sana gitu ya. Cuman biasanya saya lihat tuh polanya begini, dari bukit menghadap ke lembah itu yang ada kampung-kampung situlah. Ini berarti yang nggak terawat ini ya? Mungkin ini udah dipindah ini. Ada yang dipindah kayaknya sih, ini udah tidak ada ininya. Tidak ada bompanya. Ini sudah dipindah. Nah, kesini juga masih ada, masih masih luas ini, sampai sini juga masih ada. Ini masih ada makam-makam sini. Masih ada, masih luas ini. Oh iya. Luas ya? Iya luas, 60 hektar rasanya. Cuma yang di sana mah itunya udah pada hilang, udah dicopot, berarti kan udah dipindahin tuh. Yang ngerawatnya siapa, Kang? Saya kurang paham di sini yang ngerawatnya, cuman tiap keluarganya aja mungkin lah. Tiap makam ada keluarganya ya, dirawat oleh keluarga-keluarga masing-masing lah mungkin lah. Tuh sana juga tuh ada tuh. Oh itu. Oke sahabat, itu dia tadi penelusuran saya di makam Cia Chunteng, seorang pendiri kecap Majalengka yang melegenda. Semoga kisah perjuangannya dapat diambil dan dijadikan sebuah pembelajaran yang berharga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Jejak Kisah selanjutnya.